Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Halle Lynch akhirnya menyerahkan lokasi bab kenaikan kepada Harvey York. Sementara itu Mandy Zimmer tiba-tiba muncul di Skyplane dan dalam masalah besar. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7135 sampai 7139. Chapter 7135. Halle Lynch terkejut. Susan Lynch juga terkejut. Halle Lynch tidak pernah membayangkan bahwa rencana Skyplane bisa begitu kejam. Mereka tidak hanya menginginkan bab surga dan manusia, tetapi mereka juga ingin menggunakan kejadian ini untuk mengacaukan situasi di Grand City. Susan Lynch terkejut dengan keakuratan tebakan Harvey York. Jika bukan karena dia tahu bahwa seseorang seperti Harvey York tidak akan pernah berhubungan dengan Skyplane, dia bahkan akan berpikir bahwa Harvey York juga terlibat dalam penyiapan jebakan yang tampak seperti kebetulan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu detail seperti itu? Dan pada saat ini, Clarion Parker menatap Harvey York dengan sedikit kekaguman. Meskipun dia terlihat biasa, tetapi kekuatan atau visinya jauh melebihi jangkauan orang biasa. Halle Lynch perlahan menutup matanya, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. Setelah itu, dia memandang Susan di depannya, dan berkata dengan lembut. Susan, banyak hal telah berkembang sejauh ini. Aku ingin tidak ada lagi rahasia antara kita. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah semua yang dikatakan Tuan Muda York benar? Susan Lynch mendengus dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku telah gagal, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tapi apa yang ingin kamu lakukan padaku? Jangan ragu. Harvey York melangkah maju, memandang Susan Lynch dari atas ke bawah, dan tiba-tiba tersenyum. Nyonya Lynch, sebenarnya, aku tidak bisa. Lagi pula, kamu adalah istri Tuan Lynch. Hidup dan matimu hanya bergantung padanya. Jadi, kamu tidak perlu takut. Gunakan kesempatan ini untuk memberitahuku siapa orang di balik semuanya. Kemampuan strategi seperti ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Susan Lynch memandang Harvey York, jejak kebencian melintas di matanya, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, perwakilan York, kamu adalah orang yang sangat kuat. Bagaimanapun, Skyplane telah mengatur semuanya sejak lama dan mengatur begitu banyak orang kepercayaan. Itu agar Skyplane mendapatkan bab surga dan manusia. Tapi aku tidak menyangka bahwa rencana kami yang disusun dengan matang akan terlihat olehmu. Berbicara tentang ini, Susan Lynch tidak bisa menahan tawa pahit. Karena identitasnya sudah terungkap, kecuali bahwa dia tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Skyplane, maka dia tidak bisa lagi mengikuti Halle Lynch sebagai istrinya. Ini juga berarti bahwa bab tentang surga dan manusia sepertinya tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Apa? Apakah kamu tidak mau mengatakannya? Clarion Parker mencibir. Nyonya Lynch, aku khawatir kamu tidak tahu berapa banyak cara interogasi yang ada di Aula Bumi. Kamu bisa terus menyangkalnya sekarang. Tapi sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Setelah mengatakan ini, Clarion Parker menunjukkan senyum dingin pada Susan Lynch. Seluruh tubuh Susan Lynch bergidik, dia jelas tahu tentang metode Aula Bumi. Daripada jatuh ke tangan Clarion Parker, lebih baik mati secara langsung. Lagi pula, tidak ada orang yang menyinggung Aula Bumi yang bisa keluar ruang interogasi dengan utuh. Tuan Muda York, Tuan Muda Parker, aku minta maaf. Aku tidak menyangka bahwa Skyplane berada di belakang layar untuk mendorong segalanya. Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa Dan Parker akan membencimu karena aku. Halle Lynch tiba-tiba meronta dan berlutut di tanah. Meskipun aku tahu, aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini. Tapi aku masih berharap kalian berdua bisa memberiku kesempatan. Biarkan aku secara pribadi yang melakukannya. Chapter 7136. Bagaimanapun dia memperlakukanku dengan baik selama bertahun-tahun. Bahkan jika aku melenyapkannya, aku ingin dia mati dengan bermartabat. Adapun masalah Skyplane dan masalah yang dia timbulkan, aku pasti akan memberikan penjelasan. Jadi tolong izinkan. Ketika Halle Lynch berbicara, dia berlutut di tanah terlepas dari luka di tubuhnya. Ekspresi Clarion Parker sedikit bermartabat. Baginya, mengalahkan mata-mata yang menyamar seperti Susan Lynch adalah kontribusi yang besar. Jika dia mengurungnya dan mengajukan beberapa pertanyaan berharga, dia dapat menggunakan Susan Lynch dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Itu sangat bernilai. Namun, Clarion Parker juga mengerti arti kata-kata Halle Lynch. Bagaimanapun, ini adalah istrinya, meski dia terbukti mengkhianatinya. Namun, daripada membiarkan seseorang seperti Clarion Parker membawanya pergi sekarang, sisa hidupnya akan lebih buruk daripada kematian dan kegelapan. Lebih baik menghadapinya sekali dan untuk selamanya sekarang. Dengan cara ini, setidaknya Susan Lynch akan sangat damai saat dia pergi. Tapi bagaimana dia harus memilih? Saat ini, Clarion Parker sedang sakit kepala parah. Baginya, ini adalah pilihan yang sulit. Jadi setelah beberapa saat ragu, mata Clarion Parker tertuju pada Harvey York. Harvey York menghela nafas dan berkata, biarkan Tuan Lynch menangani masalah ini sendiri. Aku yakin dia akan menanganinya. Saat berbicara, Harvey York menarik Halle Lynch yang sedang berlutut dan bersujud, lalu pergi bersama Clarion Parker. Bagaimanapun, Susan Lynch saat ini tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna, jadi Harvey York tidak khawatir tentang serangan balik. Setengah jam kemudian, Harvey York dan Clarion Parker masuk kembali ke ruangan.
Pada saat ini, Hale Linshu duduk di tanah dengan ekspresi kusam, seolah-olah jiwanya telah diambil darinya. Dan Susan Linshu sedang berbaring di tempat tidur, ditutupi kain putih. Tapi wajahnya sedikit lebih pucat dari kain putih. Clarion Parker melangkah maju, dan setelah beberapa kali melirik dengan hati-hati, dia sedikit mengangguk pada Harvey York, yang berarti Susan Linshu sudah mati. Tapi ini sebenarnya dianggap mudah untuknya, setidaknya cara kematian saat ini lumayan. Setelah Clarion Parker menyipitkan matanya sejenak, dia bertepuk tangan dan meminta seseorang untuk mengambil tandu, dan mengirim mayat itu pergi. Kehilangan semangat, Hale Linshu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan senyum jelek di wajahnya yang tanpa ekspresi. Tuan Muda Parker, dalam situasiku saat ini, aku khawatir aku tidak dapat mengatur pemakaman istriku. Aku harap kamu dapat membantuku. Keinginan istriku saat sekarat adalah menyebarkan abunya di laut negara pulau setelah dia dikremasi. Jangan khawatir, tidak masalah berapa banyak orang yang kamu kirim untuk menangani masalah ini. Aku akan menanggung semua biaya pulang pergi dan biaya lainnya. Terima kasih. Clarion Parker mengangguk dan berkata, tentu saja, aku adalah pria yang menghargai persahabatan. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Meskipun aku selalu tidak menyukai negara kepulauan, untuk memenuhi keinginan orang baik sepertimu, aku akan membiarkan seseorang pergi ke sana, dan aku akan menyiarkannya langsung kepadamu. Aku akan mewujudkan keinginan istrimu. Setelah dia selesai berbicara, Hale Linshu melakukan panggilan telepon, dan segera bawahannya dengan cepat muncul dan membawa tubuh Susan Linshu pergi. Namun dalam proses ini, wajah Hale Linshu terus terdistorsi dan berubah. Dapat dilihat bahwa masalah Susan Linshu telah memberikan pukulan besar baginya. Pada saat mayat itu akan menghilang, Hale Linshu tiba-tiba melihat ke langit dan berteriak, Skyplane! Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Chapter 7137. Jelas bahwa kemarahan dan kesedihan Hale Linshu telah mendorongnya ke batasnya. Dia menyalahkan Skyplane atas semuanya. Kedua belah pihak akan menjadi musuh bebuyutan. Tuan Linshu, aku minta maaf atas apa yang terjadi. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Hale Linshu. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Hal terpenting bagimu sekarang adalah memulihkan dirimu sendiri. Hanya ketika kamu pulih, kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dan dapat menangani semuanya. Lagi pula, Skyplane tidak mudah dihadapi. Clarion Parker juga mengangguk dan berkata, Susan Linshu sudah mati, Skyplane pasti tidak akan berhenti di sini. Jadi, hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk mengubah identitasmu setelah pulih dari cederamu. Hanya dengan menjaga dirimu tetap aman, kamu dapat memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Baru saja, aku mendapat kabar bahwa identitasmu telah tersebar di seluruh kota. Sebentar lagi, kurasa semua tempat suci akan mengetahuinya. Tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk datang, mencarimu, mencari kami. Jadi, kamu harus siap mental sekarang, kita kehabisan waktu. Clarion Parker mengatakan hal-hal ini, cahaya dingin di matanya berkedip. Dia tidak perlu mengirim siapapun untuk menyelidiki masalah ini, dia sudah mengerti bahwa satu-satunya orang yang dapat melakukan hal sebesar itu dalam satu hari adalah Dan Parker. Dalam pandangan Dan Parker, mungkin inilah yang disebut menyusun strategi. Tapi dalam pandangan Clarion Parker, ini bukan tata letak yang tepat. Lagi pula, setelah kematian Susan Linshu, Clarion Parker telah melaporkan kejadian itu ke eselon atas Grand Chief. Harvey York bahkan meminta Otto Parker untuk maju dan memberikan kompensasi yang cukup untuk mengkoordinasikan masalah ini, hanya untuk menanganinya dengan cara yang sederhana. Tapi tanpa diduga, Dan Parker menyetujui di permukaan, tetapi ketika dia berbalik, dia sudah menggunakan trik untuk mendorong perahu di sepanjang jalan dan membunuh seseorang dengan pisau. Dimengerti, aku akan sembuh. Hale Linshu menghela nafas saat ini, ekspresinya sangat dekaden. Aku tahu betul bahwa aku menyebabkan masalah bagimu. Kalau tidak, kamu serahkan aku pada mereka. Lagi pula, orang-orang itu ada di sini untukku, untuk bab surga dan manusia. Serahkan saja aku kepada mereka, dan kamu akan baik-baik saja. Aku bisa menjelaskan pada Dan Parker, aku akan disalahkan dan memberitahu mereka bahwa kamu tidak bermaksud menentangnya. Karena itu, Hale Linshu tersenyum kecut. Bagaimanapun, aku telah cukup sengsara. Jangan menyeret dirimu ke dalam jurang untuk masalah sepele sepertiku. Dalam hal ini, hati nuraniku akan merasa bersalah. Harvey York menepuk bahu Hale Linshu, memberi isyarat padanya untuk duduk, dan berkata, Oke, jangan terlalu memikirkannya, kami akan mengurus masalah ini. Bagaimanapun, kami datang ke tempat Camelia Parker untuk merebut seseorang secara langsung dan terbuka. Menyerahkanmu tidak hanya menamparkan wajah kami, tetapi juga memberitahu orang luar bahwa kami tidak kompeten. Semua orang bahkan akan curiga bahwa kami telah mendapatkan cukup keuntungan darimu. Selain itu, Dan Parker akan melawan kami selamanya, tidak masalah apakah kamu terlibat atau tidak. Jika kamu jatuh ke tangan lawan, kamu bahkan bisa menjadi senjata untuk menyerang kami. Jadi, singkatnya, kamu bisa tenang, dan kami akan menangani urusan luar. Setelah mengatakan ini, Harvey York melirik Clarion Parker dan berkata, kamu bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Linshu. Clarion Parker mengangguk dan berkata, mengerti, aku akan mengatur orang kepercayaanku untuk menyelesaikan masalah ini. Chapter 7138. Mendengar percakapan antara Harvey York dan Clarion Parker, Hale Linshu hanya terdiam untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan berkata,
Terima kasih banyak Tuan Muda York, Tuan Muda Parker, jadi aku tidak akan berbicara omong kosong. Sejak kamu bersedia melindungiku, orang yang tidak berguna ini, maka aku akan berada dalam perlindunganmu. Setelah itu, dia mengeluarkan pena dan kertas dari meja samping tempat tidur, dan dengan cepat menggambar, dan meletakkannya di depannya. Tuan Muda York, disinilah letak bab surga dan manusia yang sebenarnya. Aku tahu kamu sangat baik padaku. Aku tidak punya apa-apa untuk dibayar, aku hanya bisa memberikan ini padamu. Kamu tidak boleh menolak. Dengan aku memiliki benda ini, aku hanya akan jadi sasaran kematian. Tapi jika aku meletakkannya di tanganmu, itu seharusnya bisa memainkan perannya semaksimal mungkin. Ini juga keinginanku. Aku harap Tuan Muda York dan Tuan Muda Parker dapat menerimanya, dan ini juga merupakan kesempatan bagiku untuk membalasnya. Berbicara tentang ini, Hallelinsha bersumpah ke langit. Disinilah bab surga dan manusia yang sebenarnya berada. Sama sekali tidak akan ada jebakan maut. Jangan khawatir. Selain bab tentang surga dan manusia, ada juga beberapa pengalaman kultivasiku sendiri. Aku harap kamu bisa menggunakannya. Clarion Parker tidak berbicara ketika mendengar kata-kata itu, tetapi hanya menatap Harvey York. Kemungkinan besar dia sendiri tidak menyadari bahwa dia sudah mulai mengikuti jejak Harvey York. Setelah menyipitkan mata pada Hallelinsha sejenak, Harvey York tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Linsha sangat tulus, maka tidak ada gunanya kami terus menolaknya. Aku akan mengatur agar Rahel Hardy pergi dan membawa kembali barang-barang itu. Masalah ini berakhir di sini, tidak perlu memberitahu orang lain." Tapi setelah mengatakan itu, Harvey York sangat jelas bahwa dunia luar pasti bisa menebak bahwa dia telah memperoleh bab surga dan manusia. Segera, Rahel Hardy pergi diam-diam, mengirim kembali pesan. Menurutnya, dia memang menemukan sesuatu. Setelah Harvey York mengonfirmasinya melalui video, dia meminta Rahel Hardy untuk menemukan tempat tersembunyi untuk menyembunyikan barang-barang itu, dan kemudian dia pergi ke rumah keluarga Foster. Harvey York benar-benar tidak tertarik dengan bab surga dan manusia. Namun, dia ingin menggunakan bab tentang surga dan manusia untuk menguji hati Master Grand City, pemimpin Belladonna, dan 5 pendekar pedang. Namun, ketika Harvey York hendak tiba di persimpangan rumah keluarga Foster, tidak jauh, deretan Rolls-Royce hitam melaju, langsung menghalangi jalan Harvey York. Harvey York menginjak rem tanpa sadar, dan melihat keluar dengan cemberut. Tak lama kemudian, pintu belakang salah satu mobil Rolls-Royce dibuka perlahan, lalu seorang pria berjas hitam keluar. Dia memiliki rambut pendek dan kumis, aura seorang bangsawan pulau. Pada saat ini, dia berjalan ke jendela mobil Harvey York dengan sangat sopan, membungkukkan tubuhnya, dan berkata, "Tuan Muda York, selamat siang." Harvey York menurunkan kaca jendela mobil, memandangnya dengan pengawasan sejenak sebelum dia berkata dengan dingin, "Sepertinya aku tidak mengenalmu, kan?" Pria dari negara pulau itu tersenyum sedikit, dan berkata, "Saya perwakilan Fujihara Daichi. Aku dianggap sebagai cabang jaminan dari keluarga kerajaan negara pulau, dan saat ini merupakan perwakilan yang berkuasa penuh dari Skyplane di Grand City." Saat berbicara, Fujihara Daichi mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di pintu mobil Harvey York. "Ini adalah bukti identitasku, tolong lihat lebih dekat Tuan Muda York." Harvey York tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Ada apa? Atas nama Skyplane, mereka mencari masalah untukku." Fujiwara menggelengkan kepalanya dengan senyum lebar, dan berkata, Tidak, Tuan Muda York, kamu salah paham. Untuk orang sepertiku, mencari masalah sama sekali tidak ada artinya. Aku adalah orang yang suka berbicara tentang kesepakatan. Chapter 7139. Harvey York memandang Fujihara Daichi dengan dingin. "Aku pikir tidak ada kesepakatan untuk dinegosiasikan antara kamu dan aku." Fujihara Daichi sangat antusias dan berkata, "Aku pikir ada. Tapi ini bukan tempat untuk mengobrol. Aku memesan tempat di restoran Paradise Island di Grand City, dan aku juga mengundang Tuan Muda York. Bagaimana kalau kita pergi dan makan bersama? Kita tidak hanya dapat berbicara tentang situasi negara pulau, Skyplane, dan 7 keluarga Grand City. Mungkin, kamu juga dapat berbicara tentang situasi saat ini dari cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu, Nona Mandy Zimmer." "Baiklah." Tangan kanan Harvey York mengulurkan tangan, langsung menjepit tenggorokan Fujihara Daichi, dan berbisik, "Kamu berani mengatakan ini? Apakah kamu mengancamku?" Fujihara Daichi tersenyum dan berkata, "Mengancam? Tuan Muda York, jangan bercanda. Orang-orang sepertiku tidak pernah mengancam orang. Hanya saja kami dari Skyplane kebetulan memiliki kesepakatan dengan keluarga Jin di Mordu. Kepala keluarga Jin mengirim Mandy Zimmer. Namun, Nona Mandy Zimmer tidak tahu dengan jelas tentang situasi kami di Skyplane, dan wanita cantik seperti dia tidak memiliki banyak status di Aquaplane. Jadi, dia tidak sengaja memprovokasi orang-orang original Fish. Untungnya, aku tahu tentang ini dan tahu tentang hubungannya dengan Tuan Muda York, jadi aku mencoba yang terbaik untuk membantunya. Sekarang, meskipun juga berbahaya, setidaknya belum ada yang berani menyentuhnya. Namun, begitu aku tidak lagi melindunginya, aku percaya bahwa dengan karakter orang-orang muda Skyplane itu, situasi Nona Mandy Zimmer akan sangat mengkhawatirkan." Berbicara tentang ini, Fujihara Daichi menjadi semakin antusias. "Jadi, apakah Tuan York punya waktu untuk makan sekarang? Restoran Paradise Island, Grand City."
Ini adalah restoran pulau yang didekorasi dengan indah, dikelilingi oleh berbagai dekorasi pulau, dan di plafon tinggi tidak jauh dari sana, ada beberapa wanita yang mengenakan yukata pulau, dicat dengan riasan seperti hantu berwajah putih, bernyanyi dengan lembut. Fujihara Daichi meremas gelas sake pulau ringan di tangannya, dan sambil meminumnya dengan dangkal, dia menggelengkan kepalanya dan melantunkan puisi dengan lembut. Hidangan pulau yang tampaknya indah dikirim ke tempat di depan mereka. Tidak banyak aroma, tetapi gayanya luar biasa banyak. Harvey York melihat hal-hal ini, tanpa nafsu makan, dia hanya mencubit teh gandum di depannya dan menyesapnya, ekspresinya acuh tak acuh. Ketika makanan disajikan, Fujihara Daichi melirik Harvey York di sisi yang berlawanan dan berkata, "Tuan muda York, rasa masakan pulau di sini sangat murni, bahkan mustardnya digiling dengan tangan. Di era yang modern ini langka dan berharga." Saat berbicara, dia juga dengan hati-hati membantu Harvey York menambahkan mustard ke kecap. "Aku tidak pernah menyukai hidangan pulau yang dingin ini. Dibandingkan dengan ini, aku lebih suka teh pagi kita di negara H. Bagaimanapun, hanya yang mengepul mempunyai nafas kehidupan." Harvey York cemberut, lalu menyipitkan mata ke Fujihara Daichi. "Omong kosong ini, mari kita akhiri di sini. Katakan, siapa yang disinggung Mandy Zimmer?" Dalam perjalanan ke sini, Harvey York sudah mencoba menghubungi Mandy Zimmer, tetapi tidak bisa dihubungi. Jadi Harvey York pada dasarnya dapat yakin bahwa apa yang dikatakan Fujiwara telah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, pada saat ini, Harvey York sedang tidak ingin membuang waktu dengan Fujihara Daichi.